melewati masalah dan masa-masa yang sulit, sebagian orang akan merasakan gagal, merasa paling buruk, tidak berguna, sehingga muncul perasaan dan perilaku menyalahkan, menolak, ataupun membenci diri sendiri. Padahal, terkadang rasanya lebih mudah untuk menerima dan mengasihi orang lain dibandingkan diri sendiri ya. Alih-alih menjadi pribadi yang penuh belas kasih dengan sesama, tetapi tidak berbelas kasih kepada diri sendiri. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi pemikiran dan perasaan negatif tersebut adalah dengan menumbuhkan self-compassion. Apa sih yang disebut dengan self-compassion itu? Dan bagaimanakah cara untuk menumbuhkannya? Self-compassion, menurut Kristin Neff, adalah ketika kita dapat memberikan pemahaman, penerimaan, dan kebaikan pada diri sendiri ketika mengalami kegagalan ataupun peristiwa yang dirasa kurang baik dengan menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari pengalaman manusia yang umum. Terdapat 3 hal utama yang membentuk self-compassion, yaitu self-kindness, common humanity, dan mindfulness. Self-kindness mengacu pada pemberian hal-hal dan pemikiran yang baik terhadap diri sendiri maupun mengalami situasi yang kurang baik. Common humanity yaitu menganggap kesulitan dan kegagalan yang dialami sebagai hal yang wajar dan pasti pernah dialami oleh setiap orang. Sementara mindfulness berarti berpikir dengan jelas, menerima dan menghadapi kenyataan yang terjadi tanpa menghakimi secara negatif peristiwa yang sudah terjadi. Seseorang dengan self-compassion yang tinggi memiliki kelebihan dan manfaat sebagai berikut. Dapat menerima diri sendiri baik kelebihan maupun kekurangannya. Dapat menerima kesalahan dan kegagalan serta menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar. Dapat memperlakukan dirinya dan orang lain dengan baik dan memahami ketidaksempurnaan manusia. Selain itu, dalam salah satu penelitian terbukti bahwa self-compassion dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan, depresi, dan emosi negatif seseorang. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi self-compassion, di antaranya jenis kelamin. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat self-compassion lebih rendah dibandingkan pria, karena perempuan cenderung lebih memikirkan kejadian negatif yang terjadi pada kehidupannya. Budaya. Contohnya dapat dilihat pada budaya masyarakat Asia yang lebih sering mengkritik diri sendiri dibandingkan masyarakat budaya Barat, sehingga self-compassion mereka lebih rendah. Usia. Seseorang akan mencapai tingkat self-compassion yang tinggi seiring usia yang berkembang, karena lebih bisa menerima dirinya secara positif. Kepribadian. Tipe kepribadian extraversion, agreeableness, dan conscientiousness memiliki self-compassion yang lebih tinggi, karena lebih terbuka terhadap lingkungan luar sehingga lebih dapat menerima pengalaman negatif yang dialami. Peran orang tua. Kebanyakan individu yang memiliki self-compassion rendah tumbuh di keluarga yang disfungsional dan sering mengkritik dirinya ketika mengalami kegagalan ataupun kesulitan. Self-love juga bentuk dari menerima dan mengasihi diri sendiri. Lalu, apa bedanya dengan self-compassion? Self-love, menurut Koshaba, adalah ketika kita mampu menghargai, mengapresiasi, dan menerima kelebihan serta kekurangan diri. Perbedaannya terdapat pada kapan waktu penerapannya. Self-compassion diterapkan ketika kita sudah merasakan dan menerima peristiwa yang kurang beruntung, sementara kita dapat menerapkan self-love kapanpun kita inginkan. Setelah mengetahui gambaran dari self-compassion, lalu bagaimana cara yang tepat untuk menumbuhkan dan melakukannya? Well, sebenarnya jawabannya mudah. Semuanya berawal dari niat dan diri sendiri. Diawali dengan tetap berpikir positif terhadap peristiwa negatif yang sudah dialami, menghibur dan memberikan perhatian terhadap diri sendiri. Kristin Neff juga memberikan beberapa tips untuk melatih self-compassion, seperti berlatih untuk mensyukuri setiap hal-hal yang dialami, berbaik hati pada diri sendiri baik ucapan maupun perbuatan, memaafkan diri atas kesalahan yang sudah diperbuat, dan menghargai diri sendiri atas apa yang sudah dicapai dan dilakukan. Pada dasarnya, self-compassion sendiri dapat diartikan sebagai kondisi ketika kita mampu menerima dan berbelas kasih pada diri sendiri dengan tetap berpikir positif disertai dengan memberikan kebaikan dan pengertian pada diri, serta memahami bahwa semua peristiwa yang kurang baik adalah bagian yang wajar dari kehidupan. Self-compassion dapat bertindak sebagai bentuk kesadaran diri bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kekurangan dan dapat berbuat salah. Sudah sepantasnya kita dapat menerima segala hal yang sudah terjadi dan tetap menyayangi diri sendiri atas hal tersebut.
Semua orang layak untuk mendapatkan penerimaan dan belas kasih baik dari orang lain dan terutama dari diri sendiri. Jika bukan diri kita yang memulai, siapa lagi? Ada kalanya hal-hal yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Planning yang matang dan detail pun kadang bisa gagal begitu saja. Sebenarnya kegagalan itu adalah hal yang wajar terjadi, karena kita pun bukan manusia yang sempurna. Banyak aspek yang mungkin menjadi penyebab kegagalan, jadi nggak perlu menyalahkan semua kesalahan pada diri kamu sendiri. Take our time, salah satu yang bisa kita lakukan sebagai evaluasi dan perencanaan yang lebih baik tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Take our time. Apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, evaluasi diri sendiri. Dengan common humanity bahwa segala kegagalan merupakan bagian dari hidup. Semua orang pernah mengalaminya dan ingat bahwa kamu tidak sendirian. Jangan sampai kita melakukan over-identification terhadap diri sendiri atau kritik yang berlebih ketika menghadapi permasalahan atau kegagalan, karena ini dapat memicu rasa cemas bahkan depresi. Ketiga, menerapkan mindfulness atau melihat hal yang dialami secara objektif. Kadang ketika ada masalah atau mengalami kegagalan, akan sulit untuk melihat situasi secara objektif. Karena emosi kita bisa menjadi bias dalam melihat situasi. Dengan menerapkan mindfulness, yaitu melihat sesuatu apa adanya tanpa ada yang ditambah atau dikurangi. Kita bisa sepenuhnya paham tentang apa yang kita rasakan. Dalam beberapa aspek, mindfulness itu sederhana. Kita hanya perlu menyadari suatu hal yang terjadi menggunakan 5 indera kita. Misalnya dengan cara-cara berikut. Melalui pendengaran, coba deh untuk tutup mata dan dengar suara yang ada di lingkungan kamu. Biarkan suara-suara itu datang dan kenali apa yang didengar. Dengan penglihatan, coba untuk buka mata dan biarkan mata kamu menatap setiap sudut ruangan yang sangat luas. Kenali apapun yang dilihat dan kesan visual yang kamu dapatkan. Melalui sentuhan, kamu bisa menutup mata kamu dan mengenali sensasi rasa kaki yang menyentuh lantai ataupun sensasi rasa di bagian tubuh yang lainnya. Lalu aroma. Coba taruh tangan kamu di depan hidung dan kenali aroma apa sih yang keluar dari kulit kamu ataupun kamu bisa mencium aroma di sekitar kamu. Dan terakhir adalah rasa. Kenali apakah ada suatu rasa di mulut kamu sekarang? Mungkin dari makanan atau minuman yang terakhir kamu konsumsi, manis, pahit, asam, ataupun yang lainnya. Begitulah mindfulness yang akan memberikan kita ruang mental. Dan dengan ruang mental itu, akan ada kebebasan untuk kita memilih respon apa yang akan kita berikan terhadap suatu situasi. Semakin kita sering berlatih menerapkan mindfulness, kita akan punya keuntungan untuk membuat pilihan yang lebih baik bagi diri kita. Lalu dengan melakukan hal-hal tersebut, kita akan mampu menyadari apa yang harus diperbaiki dan melihat sesuatu dari berbagai aspek, sehingga sangat memungkinkan kita untuk merespons secara efektif pada situasi yang dihadapi. Dan ternyata hal-hal tersebut juga dapat membuat kita menjadi lebih kuat dan semakin berkembang. So, take your time.